Merdunya syair lagu membuat syahdu, apalagi punya kenalan baru. Untuk seluruh umat Hindu saya haturkan Om Swastiastu, Om Awignamastu Namosidam, Om Anubadrah Kratawiyantu Swata, Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha. Salam Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Yang terhormat Dewan Juri beserta segenap panitia penyelenggara Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2022, yang terhormat seluruh peserta lomba, beserta seluruh umat Hindu sedharma yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita ucapkan puja Angahyu Bagya kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sinar suci waranugrahanya hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dalam menjalani kehidupan kita senantiasa diberikan kemudahan. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam kitab suci Weda. Saudaraku umat Hindu sedharma yang terkasih, sebelum saya mengawali Dharma Wacana ini, alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan diri, agar kita dapat mengenal satu sama lain dan tidak ada dusta di antara kita. Jalan-jalan ke kota Mamasa, mampir bentar ke ladang sawi. Perkenalkan, saya Bagas Indra Parawangsa, remaja Hindu dari lereng Gunung Kawi. Saya biasa dipanggil Bagas, si remaja integritas, berwawasan luas, dan berkarakter tegas. Umat Hindu sedharma, dewasa ini zaman semakin berkembang. Kehidupan di era 22, daya saing serta tantangan jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Era seperti inilah yang disebut sebagai era disrupsi digital, sebagai era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya sebuah teknologi digital. Memang berkesan negatif, apalagi kalau hal ini kita sangkut pautkan dengan kemunculan teknologi canggih yang dapat merubah segala sendi-sendi kehidupan, termasuk di dalamnya akan merubah karakter serta moralitas generasi milenial. Bahkan tanpa kita sadari, sekarang ini kita semua telah menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Misalnya saja, yang sering kita temui adalah penggunaan gadget sebagai suatu alat komunikasi multifungsi yang dapat mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Meskipun dari segi keunggulannya dapat membuat teman yang jauh menjadi dekat, tetapi di sisi lain, hal ini justru membuat teman yang ada di samping menjadi jauh lantaran terlalu asik dengan gadgetnya sendiri. Inilah keadaan dunia sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan Dharma dengan judul Konseptualisasi Ajaran Susila dalam mencetak generasi milenial berkarakter satwika di era disrupsi digital. Saudaraku umat Hindu sedharma yang dimuliakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ajaran susila merupakan salah satu bagian dari kerangka dasar agama Hindu yang memegang peranan penting bagi tata kehidupan manusia dalam menjalin interaksi dengan sesama maupun dengan lingkungan sekitarnya. Sebab di zaman sekarang ini, kemampuan seseorang dalam berkomunikasi akan sangat menentukan sejauh mana kadar budi pekerti yang dimiliki. Sejauh ini dapat kita ketahui bagaimana karakter seseorang melalui pola perilaku, perkataan, serta cara pandangnya yang akan mencerminkan seperti apakah kepribadiannya. Dapat saya ilustrasikan
dengan kehidupan di era disrupsi digital saat ini, yang ditandai ketika masyarakat telah menggeser aktivitasnya dari dunia nyata ke dunia maya. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan generasi milenial sekarang ini, akan nampak secara jelas ketika mereka sedang kumpul bersama teman-teman sebayanya, yang seharusnya momen kumpul tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling berbincang dan berdiskusi, agar dapat saling bertukar pendapat dan saling berbagi rasa. Namun kini, masing-masing orang terlalu sibuk memainkan gadgetnya. Hal inilah yang menimbulkan hubungan dengan teman dekat semakin memburuk. Selain itu, membuat hubungan pertemanan menjadi tidak akrab. Maka dari itu, perlunya memahami ajaran susila supaya kedepannya kita dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta dapat menumbuhkan rasa simpati yang ada dalam diri kita. Lantas, bagaimanakah konseptualisasi ajaran susila itu? Saudaraku, umat Hindu sedharma, jika kita definisikan, kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata su artinya baik dan sila artinya tingkah laku. Susila berarti tingkah laku yang baik yang didasarkan atas dharma. Dalam kitab Urespati Tattva, Sloka 26, dinyatakan mengenai arti kata susila yang berbunyi, sila ngarannya angrakse acara rahayu. Kata susila mengandung pengertian perbuatan baik atau tingkah laku yang baik. Dasar dari tata susila yang kokoh dan kekal adalah agama. Ibarat bangunan, jika landasan atau pondasinya tidak kokoh, niscaya bangunan tersebut akan mudah roboh. Tetapi jika tata susila sudah dibangun atas dasar agama sebagai landasannya yang kokoh dan kekal, maka tata susila itu akan mendalam dan meresap dalam pribadi generasi milenial saat ini. Saudaraku, umat Hindu sedharma, pada dasarnya setiap manusia memiliki dualisme kehidupan antara sisi baik dan sisi buruk yang biasa disebut sebagai ruwa bineda. Sri Krishna dalam kitab Bhagavad Gita membagi sifat manusia menjadi dua bagian, yaitu sifat Dewi Sampat atau sifat kedewaan dan Asuri Sampat atau sifat keraksasaan. Kalau kita hubungkan dengan generasi milenial saat ini, tentunya hal ini sangat kompatibel, mengingat sifat labil yang dimiliki generasi saat ini. Sebab di era disrupsi digital, mereka belum sepenuhnya mampu mengatasi adanya perubahan secara cepat, sehingga membuat terkikisnya moral serta karakter mereka. Selain itu, ada sopan santun mulai ditinggalkan. Dan juga mirisnya lagi, mereka lebih mengutamakan kepuasan duniawi yang sifatnya hanyalah sementara. Seperti dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 16, Sloka 4 yang berbunyi, Dambu darpo bima nasca kroda parusyan wajah ajna namca bija taja.
Jam Asurim, yang kurang lebihnya berarti sikap sombong, sikap bangga, sikap tak peduli, amarah, sikap kasar, dan kebodohan. Sifat-sifat inilah yang dimiliki oleh orang yang bersifat jahat, wahai putra Partha. Sebenarnya agama Hindu mengajarkan ajaran susila ini terhadap generasi milenial agar mereka dapat menjalin hubungan yang baik dan sehat dalam pergaulan. Selain itu, untuk menghindarkan dari adanya hukum rimba, yang dimana yang kuat akan menindas atau memperalat yang lemah, serta untuk membentuk generasi milenial yang baik dan berbudi luhur, yang berlandaskan Trikaya Parisuda, sehingga nantinya ajaran susila ini memiliki hasil akhir berupa terbentuknya karakter satwika serta moralitas yang baik dalam diri generasi milenial. Saudaraku umat Hindu sedharma yang saya banggakan, dengan demikian kita sampailah pada suatu kesimpulan. Jadi pesan yang dapat kita petik dari Dharma Wacana ini adalah senantiasa terapkan ajaran susila sebagai tameng untuk menghindari dari efek negatif dari perubahan yang terjadi di era disrupsi digital. Karena di dunia inilah tempat kita berkarma. Pembenahan diri sendiri merupakan prioritas utama di samping pembenahan diri dalam hubungan dengan orang lain. Kesempatan lahir menjadi manusia kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri dan sebagai tangga untuk mencapai moksa. Oleh karena itu, kesempatan ini kita abdikan untuk meningkatkan diri dalam sifat kebajikan. Sadari bahwa kita ini semua sama. Kita adalah generasi Pancasila dan kita dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mari bersama-sama kita saling menghormati, menghargai, dan mengasihi. Kita bangun Indonesia yang tangguh. Saudaraku, umat Hindu sedharma yang dimuliakan, demikian kiranya pesan Dharma yang mampu saya sampaikan. Semoga dapat menjadi perenungan bersama akan pentingnya memahami ajaran susila di era disrupsi digital. Bukan ada maksud untuk menggurui, namun hanya membagikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Apabila ada tutur kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati umat sedharma sekalian, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan saya berharap semoga pengetahuan sedikit ini mampu bermanfaat untuk kita semua. Mangan kupat jangane kara, menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Akhir kata, hayu hayu rahayu, jaya jaya wijaya, rahayu mulyaning jagat. Om Santi 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 Om.